Sebelum saya ingin curhat-curhatan, bukan ceramah tapi curhat mewadah, saya ingin memperkenalkan nama saya Abdul Ghafur. Kelahiran saya Raji, ibu saya dari Rembang, kawin ke Rembang. Dulu saya masuk SMP 2, mengawali direncanakannya SMP 2 tahun 77. Tapi boleh tua Bu. Tahun 77 baru ada SMP 2, tapi namanya SMP yang disempurnakan. Tasik Kampung SD Gudang Garam Manusia. Lulusan tahun 80. Banyak teman-teman saya sukses. Di antaranya termasuk Saudara Nur Hasan, Rektor Yunisa saat ini. Ya, itu seleting dan sebangku dengan saya. Ya, tiang melarat itu, bukan anak orang kaya, tiang melarat. Tapi semuanya itu dengan berkat kegigihan dan ketekunannya, alhamdulillah banyak teman-teman saya di SMP 2 itu berhasil menjadi tenaga guru, menjadi seorang mu'allim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, 2 tahun berturut-turut kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan yang namanya COVID-19. Tema saya peduli murid, peduli siswa dan siswi kita. Kita sebagai mu'allim wajib peduli bagaimana muridnya betul-betul menjadi orang yang sukses. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana akhlak Rasul, tidak akan menjelaskan bagaimana kepribadian Rasul. Itu semua sudah maklum. Kami akan menitik beratkan apa saat ini sebenarnya yang merusak kepribadian anak-anak kita, sehingga anak-anak kita cenderung menurun untuk menggapai ilmu. Bahkan mereka cenderung meninggalkan ilmunya. 2 tahun berturut-turut kita sering mendengar dengan kalimat lockdown. Lockdown, tidak keluar rumah karena takut COVID-nya menular. Kalau COVID menular, itu tidak merusak akhlak manusia, tidak merusak iman manusia, tidak merusak Islam manusia, tidak merusak kepribadian manusia. Justru COVID itu kalau ditelusuri secara keilmuan, mata fujaatan, mata syahidah. Semua orang yang meninggal karena COVID, insya Allah syahid menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Lockdown dari COVID itu lockdown sapu cuci upil kata orang Rembang. Tapi bagi anak-anak kita, supaya ilmunya berhasil, ya wajib mengikuti prinsip Rasulullah. Lockdown dari kemaksiatan, lockdown dari hura-hura dunia, lockdown dari keramaian dunia. Syukur-syukur, alhamdulillah anak kita bisa mondok. Kalau tidak bisa mondok, saya sangat setuju sekali jam sekolah itu ditambah. Jika kau peduli, sebab begini Pak, saat ini yang menjadi penyakit anak-anak kita satu, dan ini sudah masuk di semua lini. Apa itu? Yang pertama, iyyakum wa syurbal khamr. Saya titip betul. Kemarin saya di SMK Gempol, saya titip hal ini. Di MA Ma'arif Keraton, saya juga titip hal ini. Kemudian di beberapa sekolah saya juga titip hal ini kepada para bapak dan ibuku. Hindari, dorong anak-anak untuk jangan dekat dengan narkoba. Saya titip itu Pak. Kalau sekedar COVID itu bahaya kecil Pak, hanya mengancam nyawa manusia.
Tapi narkoba ini semua diancam. Nyawanya terancam, imannya terancam, Islamnya terancam, akhlak mulianya juga terancam, ilmunya juga terancam. Narkoba ini saat ini tidak lagi dijauhi, tetapi digandrungi oleh anak-anak kita. Kita bisa menyimak di Polres Pasuruan, mayoritas penghuni itu anak-anak yang bermain narkoba. Kalau tidak salah 75 sampai 80%. Saat menikah lari-lari nyolong pintu itu pun boten usuk, boten subut. Dihitung subut boten subut, salah payu nek seket didangkon-dangkon wong mati. Jambret dipun boten usuk. Mereka sekarang beralih ke narkoba. Kurir sagram cukup dijepit jero kelek, buruannya sumbut. Makanya di semua tahanan jarang aparat menahan orang yang berprofesi pencuri sudah. Kalau narkoba sudah. Sempatkan 5 menit 10 menit setiap ibu mengajar, beri pesan-pesan, jauhi itu narkoba. Imam Abul Lais As-Samarqandi juga berpesan dalam kitabnya, bahaya narkoba itu ada 10. Mungkin kami hanya menjelaskan 4 saja. Ini yang pokok ini. Al-awwal anna syurbaha mudhibatun lil aqli. Coba bayangkan, narkoba itu akan merusak kecerdasan manusia. Kecerdasan itu double, kecerdasan hati, kecerdasan otak. Hati dan otak ibaratkan komputer dan CPU-nya. CPU-nya itu hati manusia, layar komputer itu otak manusia. Sekalipun otaknya anyar gris, tiap hari dipun jamoni 4 sehat 5 sempurna, tapi CPU-nya kongslet oleh narkoba. Tidak akan muncul gambar di layar komputer itu. Kecerdasannya akan hilang. Sehingga bisa dipastikan putra-putra kula panjenengan, anak-anak bangsa ini, siapapun yang coba-coba bermain narkoba pasti gagal mencari ilmu, pasti. Mudhibatun lil aqli, saged ngincalaken akal sehatnya. Sebab ilmu itu panggonane pancen ada dalam hati. Al-ilmu nurun wa mahalluhu nurun wa huwa al-qalbu safi minad danasi. Ilmu menika cahaya Allah, butuh tempat yang bercahaya, yang bersih. Nggih menika hati kita semua, termasuk anak-anak didik kita. Oleh karena itu kita harus berbangga hati. Setiap sekolah sudah ada sholat berjamaah, sudah ada istighosah, sudah ada jamiah sholawat. Alhamdulillah bisa dikembangkan. Kalau sekedar lockdown dari COVID, paling boten beras rotot larang titik umum, ekonomi agak terganggu sedikit. Tapi saat terganggunya ekonomi, COVID ini mboten kira dadekno menungso asal mangan sego putih, puluh saniki mangan sego karang ndak kira. Tetap di sego putih. Tapi narkoba ini, ibu-ibu, sedaya ingkang dipun muliakan Allah, karena kecerdasannya sampun terganggu, yubaddalu lahu bi tabi'atin hayawaniyatin, tergantikan dengan refleks, dengan otomatis. Akal ini berubah menjadi akal hewan. Hewan itu akal telu ingkang pokok. Mangan meluyur turu, mangan meluyur turu, mangan meluyur, panjenengan ruang sulti. Tangi tilem nedha malih meluyur mangan. Anak-anak kita akan terjadi seperti itu. Padahal syarat ilmu itu kan kudu istimrar,
Fitdares kutu-kutu angsalipun deres abadi. Jadi iman janta wajahnya deres harus utuh. Maka keutuhan itu akan terpenggal oleh narkoba pasti. Kita sebagai para mu'allim harus bersatu padu perangi itu narkoba, jangan sampai masuk di ini sekolah kita. Kalau nanti usul, tapi sanes usul, bisik-bisik kalian konco-konco yang punya kewenangan. Yang masuk sekolah itu tes urin pokok. Kalau sekedar vaksin itu hal sangat enteng sekali. Tes urin, sing bayar rokok yo cek ketemu, sing kena narkoba yo cek ketemu. Kamu kena narkoba, rehab, jangan sekolah. Sebab al-muqarin yang tadi bil qarin, teman pasti akan mempengaruhi kepada teman. Ya ribat batarbul azma ribat ya riniku kirina ya banaim. Terus ta'limul muta'alim. Teman itu akan mudah menjalar kepada teman yang lain, sebagaimana mudah menjalarnya api kepada kayu bakar. Tidak ada cerita kayu bakar menang dengan api. Api mesti menang dengan kayu bakar. Kalau umpama dalam satu lembaga ada setugel mawon lari dingin narkoba, setugel ojo siji, setugel mawon, dia suatu saat pasti akan merentek kepada teman yang lain. Ini tugas kita, baik yang ibu sedang mengajar matematika, yang sedang mengajar bahasa Inggris, yang sedang mengajar bahasa Indonesia. Sisakan waktu 5 atau 10 menit, beri pesan-pesan anak-anak kita, jauhi itu narkoba. Na'udzubillah. Yang kedua, ibu bapak, an-nasyurbaha mudhibatun lil mal. Narkoba itu akan merusak masa depan rezeki anak-anak kita. Jangankan yang belum bekerja, yang sudah bekerja, bahkan yang sukses, bila dia coba-coba bermain narkoba, Allah akan membuat dia gulung tikar suatu saat. Nun saya profesi nopo pun kena narkoba. Siapapun dia. Si A kerja di kantor A, kena narkoba pecah pasti. Si B kerja di perusahaan B, kena narkoba pecah pasti. Ada di antara anak-anak kita yang kena narkoba, pasti kita akan mengeluarkan dia. Paling tidak membantu orang tua untuk merehab dia, biar tidak merembet kepada teman-teman yang mudhibatun lil mal. Masa depan kerja dia, masa depan kehidupan dia, masa depan profesi dia akan terancam karena narkoba. Pasti begitu. Dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memperbaiki anak-anak kita itu tidak sekedar mendidik, oh ini akhlak A, akhlak B, akhlak C. Tapi penyakit akhlak inilah satu-satunya narkoba. Dan Indonesia merupakan pasar narkoba salah satunya terbesar di dunia. Kita semua sama tahu. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, para bapak dan ibu, anna syurbaha yahmiluhu ala zina. Karena narkoba, anak-anak kita cenderung ingin bergaul bebas, cenderung ingin bergaul bebas. Jenengan mana itu yang nopo maknanya bergaul bebas? Dalam kacamata Sulamul Taufik, bergaul bebas niku wonten muqaddimatu zina, wonten zina. Muqaddimatu zina niku nggih salaman, ceng-goncengan ngalor ngidul, hiburan ngalor ngidul, lulu-luan, bahkan berciuman wantun di pinggir jalan, sepeda
sepeda dijangkak lurus, duduk di atas sepeda tidak malu. Pancen akal pun akal kewan, akal cerdas, akal kemanusiaan pun bijak. Mongko dalam kaidah syariat az-zina yurisul faqrah. Pergaulan bebas ini nyebabaken fakir. Fakir niku al-faqru faqrani. Ada dua hal fakir. Pertama faqrul ilmi, fakir ilmu nih. Pasti tumpul akalnya, sulit menerima pelajaran. Pasti pergaulan bebas akan menyebabkan sulit menerima pelajaran. Napa kemanfaatan saking pelajaran makin sulit. Yang kedua faqrud dunya, fakir harta bendanya. Garis miring, masa depan kerjanya terancam dihambat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua, bapak dan ibu guru sebagai tenaga pendidik, pasti anak-anak kita kepingin sukses. Maka kita harus harus ada pesan-pesan tambahan bagaimana bahaya narkoba. Di Indonesia sampun wonten penyakit siji narkoba nur hari Valentine. Penyakit nusewu kita kalau sudah menjelang ada yang namanya hari Valentine, ibu dan bapak kalau bisa saya usul, kekang anak-anak kita jangan sampai terjebak pada hari Valentine. Naudzubillah min dzalik. Makin bebaslah anak-anak kita dengan adanya hari Valentine. Berbahaya sekali. Pada suatu saat, insya Allah bapak dan ibu guru banyak mendengar syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ada salah satu ulama besar matur kepada gurunya, namanya Imam Waqi'. Yai, Pak Ustaz, Pak Guru, sejak kemarin akal kula iki kok tumpul, menghafal ilmu kok sulit, menerima pelajaran kok sulit. Si guru tadi menjawab, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lockdown dari kemaksiatan. Di Tahlimul Muta'alim itu ada cerita seorang santri mandi di pinggir di sungai. Kebetulan di sungai itu ada delimo kintir tuh. Niku tidak tahu. Rumosone nemu delimo. Padahal kintir kali. Tidak tahu. Ini ku sing nyebabaken ilmu niku sulit dicerna, sulit ditangkap oleh hatinya. Dimatur tengke wakil. Lockdown awal teko maksiat. Kalau ono sapa sing duwe delima iku jalono riba. Sepanjang tangke sesuai niku dipadosi dia ono delima pinggir kali. Berjalan berkilo-kilo kok cara saniki ketemulah yang namanya buah delima pinggir kali. Masuklah ke pemiliknya nyundridon, kula nyundridon. Padahal sekedar nedol delima niku. Nek cara fikih saya kena ditakwil. Iso haram, iso mubah, iso makruh, iso halal nih. Paling boten nggih subhat barang mesti. Kula nyuwun ridho nih Pak. Kalau wingi kula sedang mandi di sungai, kok mangke delima kintir toyo. Rupine delima jenengan. Kula nyuwun ridho jenengan, aku karito. Aku karito. Terserah panjenengan kajeng sampean apa akan kula niki, ingkang penting kula langsung dugi dalem jenengan angsal rita panjenengan. Mun sebutkan kula karena sudah memakan delima panjenengan. Niki boten ngundur iki, Pak. Delima kintir to ya. Cara maksiat cilik niku lek dibandingkan dengan narkoba, pergaulan bebas, maksiat minal kabair, gede
gede ini maksiat. Terima ini maksiat cilik. Lihat digawe cilik-cilik. Lho niku sakit nyebabaken ilmunya ditumpul. Aku ridho nang sampean, syukur sampean iso ngrabi anakku. Oh ngeten. Anakku pijat irungi dungseng cek bono ring dhuwur. Cangkeme bisu. Tangan lorone bodol, sikil lorone bodol. Monggo boten napa ingkang penting kula angsal ridho sampean. Dilepetakan, dimasukkan ke ruangnya, diangkat. Sahabatnya diangkat, wis iku jadi bojomu. Masuk, kok foto lolo mripate. Mripate lolo. Tangane utuh, tiange bangi pancung sikile utuh. Balik waktu, kok dak cocok diceritani. Mang jarene pijat, dungseng, bisu, podol kabeh tangan. Kok utuh? Akhirnya matur. Lho kamu tuh, ya siku bojo. Aku darani anakku pijat, boleh masih wedo, anakku londong terus. Ndak tahu beralabrak nanti. Aku darani sikil anakku bodol, boleh gak tahu nanti ya. Terjadilah perkawinan itu. Jadi lockdown dari kemaksiatan itu syarat mutlak untuk kesuksesan sebuah keilmuan, dan itu pasti akan membuat cerdas hati. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi salah satu kendala kita, bagaimana ilmunya anak-anak ini terkesan kendor gini pun. Monggo dipun koreksi. Kalau anak-anak kita tidak terkena narkoba, terkena pergaulan bebasnya. Kalau anak-anak kita tidak terkena narkoba, terkena suka hura-huranya. Hura-hura itu dalam bahasa taklim humumud dunia, suka berhiburan. Maka dari itu nun sewu, kita juga perlu memberi pesan kepada anak. Bila kamu memegang Android di rumah, gunakan dengan hal yang manfaat. Saat ini lho, kula nggih kada butuh. Tingkat bocah iki Android. Sinau nira menit, tok tiktokan nira kejar. SD, SMP nggih ngoten, putra kula gak ada SD, SMP. Tiktokane kadang